Sushi, hidangan yang hari ini menjadi simbol Jepang di seluruh dunia. Dari restoran mewah di Tokyo sampai kedai kecil di pinggir jalan New York, semua orang tahu bentuknya. Nasi yang dipadatkan, dilapisi ikan mentah, dibungkus nori, disajikan dengan kecap asin dan wasabi. Namun, sedikit yang tahu bahwa sushi tidak benar-benar berasal dari Jepang. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah panjang di balik hidangan ikonik ini, dari sungai-sungai Asia Tenggara kuno hingga istana shogun di Edo, dan bagaimana sushi berubah dari makanan fermentasi berbau tajam menjadi simbol keanggunan kuliner Jepang modern. Kisah sushi tidak dimulai di Jepang, melainkan di Asia Tenggara, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, di wilayah yang kini meliputi Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Penduduk di sepanjang Sungai Mekong memiliki kebiasaan mengawetkan ikan menggunakan nasi. Mereka menangkap ikan air tawar, membersihkannya, lalu membungkusnya dengan nasi matang sebelum disimpan dalam wadah tertutup selama berbulan-bulan. Proses ini membuat nasi terfermentasi dan menghasilkan asam laktat yang mencegah ikan membusuk. Makanan ini disebut nare-zushi, cikal bakal sushi modern. Tapi jangan salah, orang-orang saat itu tidak memakan nasinya. Setelah proses fermentasi selesai, nasi yang sudah asam dibuang, dan hanya ikannya yang dimakan. Tujuan utamanya adalah pengawetan, bukan rasa atau tampilan. Metode ini menyebar ke Tiongkok Selatan, lalu sekitar abad ke-8 Masehi, masuk ke Kepulauan Jepang. Bukan sebagai kuliner mewah, melainkan teknik mengawetkan ikan di daerah yang sulit mendapatkan garam. Ketika teknik nare-zushi sampai di Jepang, masyarakat setempat awalnya menganggapnya aneh. Nasi yang busuk dan ikan yang berbau menyengat tentu tidak menggugah selera siapapun. Namun, di masa itu, pengawetan makanan adalah kebutuhan, bukan pilihan. Catatan tertulis pertama tentang sushi di Jepang ditemukan dalam buku kuno Yorokot tahun 718 Masehi yang menyebutkan pajak berupa ikan yang diawetkan dengan nasi. Artinya, sushi pada masa itu masih identik dengan makanan fermentasi, jauh dari tampilan elegan yang kita kenal sekarang. Namun, seiring berkembangnya teknik pengolahan, orang Jepang mulai menemukan cara baru untuk menyingkat waktu fermentasi. Dari yang semula butuh berbulan-bulan, menjadi hanya beberapa minggu. Bahkan, ada versi yang memfermentasi selama sehari saja. Disinilah transformasi besar dimulai. Sekitar abad ke-15 hingga ke-17, muncul jenis sushi baru, bernama nare-zushi, di mana nasi dan ikan tidak lagi difermentasi lama-lama. Orang mulai menyantap nasi dan ikan bersama-sama, menikmati kombinasi rasa gurih dan asam. Langkah berikutnya datang pada masa periode Edo 1603, sampai 1868, ketika Tokyo dulu bernama Edo, menjadi pusat ekonomi yang sibuk. Kota ini penuh dengan para pekerja, pedagang, dan samurai, semua butuh makanan cepat saji yang bisa dinikmati di sela kesibukan. Dari kebutuhan inilah, muncul inovasi yang mengubah segalanya. Hayazushi, atau sushi cepat. Disinilah nasi mulai dibumbui dengan cuka beras, atau su, untuk meniru rasa asam fermentasi, tanpa perlu menunggu berbulan-bulan. Cuka ini tidak hanya memberikan rasa segar, tapi juga membantu awet. Nama sushi sendiri sebenarnya berasal dari kata su, yang artinya cuka, dan shimeshi, yang artinya nasi asam. Jadi artinya, nasi yang dibumbui dengan cuka. Sekitar awal abad ke-19, di tengah hiruk-pikuk kota Edo, seorang pria bernama Hanaya Yohei membuka kios kecil di tepi sungai Sumida. Ia menyajikan bentuk baru dari hayazushi nigirizushi. Yohei mengambil sejumput nasi berbumbu cuka, menekannya dengan tangan, lalu menaruh potongan ikan mentah segar di atasnya. Tidak lagi diawetkan, tidak difermentasi, hanya ikan segar dari Teluk Edo. Disajikan secepat mungkin. Dengan cara ini, sushi bisa disiapkan dalam hitungan detik, dan dimakan langsung dengan tangan. Inilah cikal bakal sushi modern yang kita kenal hari ini. Waktu itu, sushi bukanlah makanan mewah,
tapi street food. Kios-kios di pinggir jalan menjual sushi, seperti halnya kita membeli takoyaki atau onigiri hari ini. Harganya murah, cepat disajikan, dan praktis. Namun, seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya standar kuliner Jepang, sushi perlahan naik kelas. Dari makanan rakyat menjadi simbol budaya dan presisi. Perubahan terbesar pada sushi justru terjadi karena refrigerator. Sebelum pendingin ditemukan, orang hanya bisa menggunakan ikan lokal yang cepat rusak, seperti tuna, belut, atau udang. Setelah teknologi pendingin masuk Jepang pada abad ke-20, pilihan bahan semakin luas. Sushi tidak lagi terbatas pada hasil laut lokal, tapi bisa menggunakan ikan dari perairan jauh, bahkan dari negara lain. Teknik pemotongan pun makin halus. Setiap jenis ikan membutuhkan sudut pisau dan tekanan yang berbeda, menciptakan filosofi sushi sebagai seni presisi. Dalam budaya Jepang, chef sushi atau itamae bukan hanya juru masak, tapi seniman yang melatih diri bertahun-tahun untuk menyentuh nasi dan ikan dengan keharmonisan sempurna. Namun, ironisnya, seni ini lahir dari teknik sederhana yang berasal dari luar Jepang. Setelah Perang Dunia II, Jepang mulai membuka diri terhadap dunia barat. Para imigran Jepang membawa budaya mereka ke Amerika dan Eropa. Tapi sushi sempat dianggap aneh di barat. Siapa yang mau makan ikan mentah? Semua berubah pada tahun 1960-an. Ketika restoran Kawafuku di Los Angeles memperkenalkan sushi kepada warga Amerika, terutama para pebisnis Jepang. Namun, titik balik sebenarnya datang dengan penemuan California Roll. Sushi berisi kepiting imitasi, alpukat, dan mentimun. Dibungkus nasi di luar, bukan di dalam nore. Hidangan ini diciptakan di Los Angeles agar lebih diterima lidah barat yang belum terbiasa dengan ikan mentah. Sejak saat itu, sushi meledak di seluruh dunia, dari Amerika Serikat hingga Eropa, dari restoran mewah hingga warung cepat saji. Semua berlomba menghadirkan sushi gaya Jepang. Padahal, dalam sejarah panjangnya, sushi adalah makanan hasil pertukaran budaya Asia yang melintasi perbatasan ribuan tahun. Jika kita kembali ke akar katanya, sushi tidak berarti ikan mentah. Istilah itu merujuk pada nasi yang dibumbui dengan cuka. Itulah elemen wajib dalam setiap jenis sushi. Ikan mentah hanyalah pelengkap yang datang belakangan. Artinya, makanan seperti inari sushi, yaitu nasi cuka, dalam kantong tahu goreng, chirashi sushi, yaitu nasi dengan taburan lauk di atasnya, atau bahkan sushi vegetarian. Semuanya sah disebut sushi, karena esensi sushi bukan pada ikannya, tapi pada nasi dan keseimbangan rasa asam manis gurihnya. Kisah sushi adalah bukti bagaimana budaya manusia terus bertransformasi melalui pertemuan dan adaptasi. Dari nelayan di Asia Tenggara yang mencoba mengawetkan ikan, hingga koki Jepang yang mengubahnya menjadi karya seni. Semuanya bagian dari perjalanan panjang yang sama. Sushi tidak lahir dari satu tempat, tapi dari proses panjang lintas budaya, ekonomi, dan teknologi. Bisa dibilang, sushi adalah hasil evolusi rasa manusia terhadap waktu dan tempat. Di Jepang modern, dua dunia sushi hidup berdampingan. Yang pertama adalah sushi tradisional. Disiapkan oleh itamae berpengalaman di restoran omakase, di mana pelanggan mempercayakan sepenuhnya pilihan menu pada sang koki. Harga satu suap bisa mencapai ratusan ribu rupiah, tapi pengalaman yang didapat adalah sebuah ritual. Dari cara koki menatap nasi, hingga menyeka pisau dengan kain putih. Yang kedua adalah sushi kontemporer, hasil inovasi global. Sushi roll berlumur saus mayo, sushi fusion dengan daging sapi wagyu, bahkan sushi yang digoreng. Bagi puris Jepang, ini dianggap penodaan tradisi. Tapi dari sisi lain, ini hanyalah kelanjutan dari sejarah panjang sushi itu sendiri. Perubahan adalah napas alaminya. Hari ini kita mengenal sushi sebagai ikon Jepang, disiplin, minimalis, indah dalam kesederhanaannya. Namun di balik tampilannya yang tenang, tersembunyi jejak perjalanan panjang manusia. Dari Asia Tenggara, Cina, hingga Jepang. Perpaduan antara kebutuhan bertahan hidup, rasa ingin tahu, dan seni kuliner yang tak pernah berhenti berevolusi.
Sushi bukan sekadar makanan, ia adalah cerita tentang adaptasi dan identitas, tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa menjadi simbol nasional, meski lahir jauh dari tempat yang kita sangka. Jadi, ketika kamu menikmati sepotong sushi, ingatlah di balik nasi lembut dan potongan ikan segar itu, ada sejarah lintas benua yang mempersatukan kita dalam satu hal, rasa ingin menikmati sesuatu yang enak dan bertahan melalui waktu.